Kamu cuma tukang susu keliling. Suara itu terdengar mengejek. Mana mungkin kamu bisa nyembuhin ibuku yang lumpuh? Ia tertawa, nada sombongnya menusuk telinga. Kalau kamu benar-benar bisa, aku akan bayar berapapun. Bahkan, ia menatap tajam sambil tersenyum meremehkan, aku rela menikah sama kamu. Pagi itu, mentari baru saja menyingkap tirai kabut di atas hamparan sawah yang masih basah oleh embun. Dari kejauhan, terdengar suara sepeda tua berderit, diiringi denting lonceng kecil yang berbunyi kring-kring di setiap tikungan. Di atas sepeda itu duduk seorang pemuda bernama Wawan, penjual susu keliling yang setiap hari mengayuh dari kampung menuju kota. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, wajahnya tampak lelah. Namun di balik mata teduhnya, tersimpan ketulusan dan kesabaran yang jarang dimiliki manusia lain. Ia selalu tersenyum, meski banyak yang memandang rendah dirinya. Wah, tukang susu lagi, celetuk seorang ibu kaya di depan rumah megah. Udah jam segini masih keliling, gak capek, Mas? Sindir yang lain dengan nada meremehkan. Wawan hanya tersenyum. Capek, Bu. Tapi rezeki gak boleh ditolak. Semoga ibu sehat selalu, ya. Setelah menyerahkan sebotol susu murni, ia kembali mengayuh sepedanya menyusuri jalan panjang yang sunyi. Bagi banyak orang, Wawan hanyalah pemuda miskin biasa. Tapi tidak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, ia menyimpan ilmu pengobatan tradisional warisan sang kakek, seorang habib kampung yang dikenal mampu menyembuhkan penyakit dengan ramuan alami dan doa. Namun Wawan jarang menggunakannya. Ia lebih memilih hidup sederhana dan menolong orang tanpa pamrih. Di setiap kayuhan, ia selalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, semoga hari ini aku bisa membawa kebaikan, walau hanya lewat sebotol susu." Matahari mulai meninggi saat Wawan tiba di kawasan elit kota. Rumah-rumah megah berdiri berjajar dengan pagar tinggi dan taman indah. Namun suasana di sana selalu membuat Wawan merasa asing. Tak ada senyum, tak ada sapa, hanya pandangan dingin dari balik jendela kaca. Sampai akhirnya, langkah sepedanya terhenti di depan rumah besar berwarna putih gading. Dari dalam, terdengar suara lirih seorang wanita menangis. Tangisan yang pelan, tapi menyayat hati. Wawan turun dari sepedanya, menatap pagar yang terbuka. Di teras, tampak seorang wanita tua duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Tak ada siapapun di sekitarnya. Wawan menatap Iba. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk perlahan. "Ibu, apa ibu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Wanita tua itu mengangkat wajahnya pelan. Air matanya mengalir, seolah lama menyimpan kesedihan. Tapi sebelum sempat menjawab, suara langkah sepatu terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita muda cantik muncul. Ia berpakaian rapi dengan jas dokter, wajahnya tegas tapi dingin. Tatapannya langsung tertuju pada Wawan. "Hei, siapa kamu? Ngapain masuk rumah orang seenaknya? Kamu cuma tukang susu, kan?" Wawan menunduk sopan. "Maaf, saya hanya dengar ibu ini menangis, saya kira butuh bantuan." Wanita itu mendengus. "Bantuan dari tukang susu? Jangan konyol. Kamu pikir kamu siapa?" Ucapannya menusuk, tapi Wawan tak membalas. Ia hanya memandang wanita tua di kursi roda itu dengan iba. Dalam hatinya, ia tahu, niat baik tak perlu dibalas dengan amarah. Ia menunduk sopan, lalu perlahan meninggalkan rumah megah itu. Keesokan paginya, Wawan kembali berkeliling seperti biasa. Sepeda tuanya berderit lembut menembus udara pagi, sementara lonceng kecil di setangnya berbunyi kring-kring, seolah menjadi lagu yang menenangkan jiwanya. Namun entah mengapa, pikirannya terus tertuju pada wanita tua di kursi roda yang ia temui kemarin. Suara tangisnya masih jelas di telinga. Ada sesuatu yang menyesakkan dada setiap kali ia mengingat wajah sedih itu. "Apa ibu itu masih menangis?" gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi hatinya menolak tenang. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk kembali ke rumah besar itu. Saat tiba di depan pagar rumah megah, suasana tampak sunyi. Tak ada satpam,
tak ada suara kendaraan. Hanya angin yang berhembus lembut di antara dedaunan. Wawan berhenti, menatap teras tempat wanita tua itu biasa duduk. Dan benar saja, wanita itu masih di sana, duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah taman. Pipinya basah oleh air mata. Wawan menuntun sepedanya perlahan, lalu berdiri di luar pagar sambil memanggil dengan sopan. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" Wanita tua itu tersentak, lalu menatap Wawan. Wajah keriputnya perlahan menampilkan senyum lemah. "Kau tukang susu itu, ya?" Suaranya bergetar pelan. "Iya, Bu. Saya cuma lewat. Saya dengar ibu menangis lagi, maaf kalau saya lancang." Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata lirih. "Kau orang pertama yang peduli, Nak. Di rumah sebesar ini, semua orang sibuk. Anakku seorang dokter, tapi tak punya waktu sekadar bicara dengan ibunya sendiri." Mata Wawan berkaca-kaca. Ia bisa merasakan kesepian mendalam dari nada suara wanita tua itu. Ia mengambil sebotol susu segar dari keranjangnya, lalu mengulurkan lewat pagar. "Minumlah ini, Bu. Susu murni, biar hangatkan tubuh. Saya tidak minta bayaran." Wanita tua itu menerima dengan tangan gemetar. Tapi sebelum sempat meneguknya, terdengar suara langkah tergesa dari dalam rumah. Pintu besar itu terbuka lebar, dan keluarlah Dokter Maya, wanita cantik yang kemarin menghina Wawan. Wajahnya tampak tegang, matanya langsung menatap ke arah pagar. Suara lantang menggema di halaman rumah megah itu. "Kamu lagi? Aku sudah bilang, jangan dekat-dekat rumah ini," bentak seorang wanita muda berwajah cantik tapi penuh amarah. Matanya menatap tajam ke arah seorang pemuda sederhana yang berdiri dengan sepeda tuanya di depan pagar. "Kamu pikir aku nggak tahu niat kamu? Hah?" Lanjutnya dengan nada tinggi. Wawan, si penjual susu keliling itu, mencoba menjelaskan dengan suara lembut. "Maaf, Dok, saya cuma ingin memberi susu untuk ibu." Maya tertawa sinis. "Susu?" katanya sambil menatap penuh ejekan. "Hahaha. Kamu pikir susu bisa nyembuhin orang lumpuh? Dasar orang desa bodoh. Aku ini dokter, dan aku sendiri nggak bisa nyembuhin ibu. Apalagi kamu, cuma tukang susu keliling." Wanita tua di kursi roda berusaha menenangkan anaknya. "Maya, jangan begitu, Nak, anak ini cuma ingin menolong." Namun Maya menatap ibunya dengan kesal. "Diam, Bu. Dia cuma cari perhatian." Wawan terdiam. Setiap kata hinaan terasa seperti batu yang dilempar ke dadanya. Tapi ia tetap menunduk, sabar, tanpa membalas. "Saya tidak ingin uang atau imbalan, Dok," katanya pelan. "Saya cuma kasihan melihat ibu sedih. Kadang, kesembuhan datang bukan dari obat, tapi dari ketulusan hati." Maya menatapnya dengan tatapan tajam, lalu tertawa keras. "Kalau kamu bisa sembuhin ibu saya, aku akan bayar berapapun. Bahkan," suaranya meninggi, "aku rela menikah sama kamu. Tapi itu nggak akan pernah terjadi." Ucapan itu membuat udara terasa beku. Tapi Wawan tak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis, menatap dengan tenang. "Baiklah, Dok," ucapnya lembut. "Jangan menantang takdir. Kadang yang kita hina justru yang Allah pilih untuk menunjukkan kuasanya." Tanpa banyak bicara, Wawan menunduk sopan, lalu pergi. Sepedanya perlahan menjauh di jalanan sepi, meninggalkan rumah megah itu. Ia tak tahu, ucapan sederhana itu akan menjadi awal dari keajaiban besar yang mengubah segalanya. 3 hari kemudian, pagi masih diselimuti kabut tipis saat Wawan kembali mengayuh sepedanya. Ada perasaan aneh di dadanya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali ke rumah megah itu. Ia sendiri tak tahu kenapa hatinya begitu gelisah. "Aku cuma ingin memastikan kalau ibu itu baik-baik saja," gumamnya pelan, menggenggam botol susu hangat yang ia siapkan khusus pagi itu. Angin berhembus lembut membawa aroma dedaunan basah. Di ujung jalan besar, tampak lagi rumah berwarna putih dengan pagar tinggi. Sunyi, megah, tapi dingin dan sepi. Wawan menuntun sepedanya pelan,
berhenti di depan pagar. Dari kejauhan, ia melihat wanita tua itu masih duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah taman bunga. Kali ini wajahnya tampak sedikit lebih tenang, meski kesedihan masih jelas di matanya. "Assalamualaikum, Bu," sapa Wawan lembut. Wanita tua itu menoleh pelan, lalu tersenyum samar. "Waalaikumsalam, kau datang lagi, Nak?" Suaranya gemetar, tapi hangat. "Iya, Bu. Saya cuma ingin antar susu. Semoga bisa bantu pulihkan tenaga Ibu." Wawan mengulurkan botol susu hangat lewat pagar. Wanita tua itu menerimanya dengan tangan gemetar. Tatapannya penuh terima kasih, seolah sebotol susu sederhana itu adalah harapan terakhir yang ia punya. "Terima kasih, Nak. Kau baik sekali." "Sama-sama, Bu. Semoga hari ini lebih kuat dari kemarin," jawab Wawan lembut. Tapi momen damai itu tak berlangsung lama. Dari dalam rumah, terdengar langkah kaki cepat. Suara tumit sepatu mengentak lantai marmer. Pintu besar terbuka, dan muncullah Maya, dokter muda yang kemarin menghina Wawan, kini dengan wajah tegang dan nada tinggi. "Kamu lagi?" bentaknya. "Aku udah bilang, jangan datang ke sini lagi. Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Wawan menunduk sopan. "Maaf, Dok. Saya cuma ingin membantu Ibu." Beliau terlihat kesepian. "Saya tidak bermaksud mengganggu." Maya mendengus, lalu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan merendahkan. "Membantu?" Ia tertawa mengejek. "Kamu pikir ibu saya bisa sembuh cuma gara-gara susu? Dasar orang kampung. Kalau dokter aja nggak bisa, apalagi kamu tukang susu keliling." Wanita tua itu kembali mencoba menenangkan. "Maya, jangan begitu. Biarkan saja dia. Anak ini baik." Namun Maya makin keras. "Baik? Dia cuma cari kesempatan, Bu. Dunia ini penuh penipu. Jangan gampang percaya sama orang asing." Wawan tetap diam. Ia hanya menatap wanita tua itu dengan iba. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Saya tidak datang untuk menipu, Dok. Saya hanya percaya, niat baik bisa membawa keajaiban. Kadang yang dibutuhkan bukan hanya obat, tapi hati yang percaya." Suara Maya meninggi. "Keajaiban? Hahaha. Kalau kamu bisa sembuhin ibu saya, aku akan bayar berapapun kamu mau. Bahkan aku rela jadi istri kamu. Tapi itu gak akan pernah terjadi. Kamu cuma tukang susu." Suasana mendadak hening. Angin pun seolah berhenti. Wawan menatap Maya, tanpa amarah, tanpa dendam. Hanya senyum kecil di sudut bibirnya. "Jangan pernah meremehkan yang kecil, Dok. Kadang yang hina di mata manusia, justru tinggi di hadapan Tuhan." Tanpa menunggu balasan, Wawan menunduk sopan, lalu melangkah pergi. Sepedanya perlahan menjauh, meninggalkan halaman megah itu dengan ketenangan yang aneh. Namun di hati wanita tua yang duduk di kursi roda itu, tumbuh rasa hangat yang belum pernah ia rasakan. Sejak hari itu, setiap pagi ia menantikan kedatangan Wawan dan susu hangatnya. Entah kenapa, setiap kali meminumnya, tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Hari berganti hari, dan Wawan tak pernah absen datang. Ia membawa sebotol susu hangat dan senyum tulus yang tak pernah pudar. Ia tak peduli pada bisik-bisik para pembantu rumah itu yang menertawakannya dari balik jendela. Karena bagi Wawan, niat baik tak pernah sia-sia. Dan tanpa disadari siapapun, tubuh wanita tua itu perlahan mulai menunjukkan perubahan. Jari-jarinya yang dulu kaku kini bisa sedikit digerakkan. Tangannya mulai bisa mengangkat gelas sendiri. Suatu sore yang teduh, dari balik jendela rumah besar itu, terdengar suara lembut seorang wanita tua. "Nak Wawan, rasanya tubuh ini mulai punya tenaga lagi," ucapnya pelan, tersenyum penuh syukur. Wawan menunduk, hatinya hangat. "Alhamdulillah, Bu. Semua karena izin Allah, saya cuma perantara," jawabnya dengan rendah hati. Namun suasana penuh haru itu mendadak terputus oleh suara langkah sepatu di lantai marmer. Langkah yang dingin, tajam, dan penuh wibawa.
Sosok wanita muda muncul di ambang pintu. Dokter Maya, putri sang ibu. Dokter cantik yang selalu membawa hawa dingin setiap kali muncul. Dengan jas putih masih melekat di tubuhnya dan wajah lelah namun angkuh, ia menatap tajam ke arah Wawan. "Kamu lagi di sini?" Suaranya meninggi. "Sudah berapa kali aku bilang, jangan datang ke rumah ini lagi." Wawan menunduk sopan. "Maaf, Dok. Saya cuma mengantarkan susu untuk ibu." Maya mendengus sinis. "Susu? Kamu pikir susu bisa menyembuhkan kelumpuhan?" Tawanya meremehkan. "Aku ini dokter. Bertahun-tahun sekolah kedokteran, dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan ibu. Lalu kamu, tukang susu keliling, datang seenaknya dan berpura-pura jadi penyelamat? Haha." Tawa itu menggema di teras rumah besar itu. Para pembantu di belakangnya ikut tersenyum mengejek. Namun Wawan tetap diam. Ia tidak menunduk karena takut, tapi karena menghormati. Wajahnya tenang, tapi di matanya tampak kesedihan yang dalam. "Saya tidak bermaksud menyaingi siapapun, Dok," ucap Wawan pelan. "Saya hanya ingin menolong dengan cara yang saya bisa." Maya melangkah mendekat, menatapnya dengan senyum congkak. "Kamu ini lucu. Wajah pas-pasan, pakaian kotor, kerjaannya jual susu keliling, tapi berani bicara soal kesembuhan? Dunia ini bukan dongeng." Ia tertawa lagi, tapi tawa itu langsung terhenti saat ibunya menatapnya dengan sorot kecewa. "Maya, jangan begitu. Kau tak tahu bagaimana rasanya ditolong saat semua orang menyerah." Maya terdiam. Tatapannya bergetar sesaat sebelum kembali dingin. "Ibu jangan mudah percaya. Dunia ini penuh penipu. Dia cuma mau uang kita." Wawan menarik napas panjang. "Dok, saya tidak butuh uang," katanya lirih. "Kalau ibu sembuh, itu sudah cukup bagi saya. Selebihnya, biarlah Allah yang menilai." Kata-kata itu menampar kesombongan Maya tanpa suara. Ia tersenyum sinis menutupi rasa malunya. "Baiklah," katanya tajam. "Kalau kamu bisa sembuhkan ibu, aku akan bayar kamu berapapun. Bahkan, aku rela menikah sama kamu. Tapi aku yakin, itu nggak akan pernah terjadi." Wawan menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Ucapan itu, jangan disesali nanti, Dok." Ia pamit pelan, menuntun sepedanya keluar halaman. Tapi sebelum benar-benar pergi, suara lembut dari kursi roda memanggil. "Nak Wawan, besok datang lagi ya." Wawan menoleh, tersenyum hangat. "Insya Allah, Bu. Selama ibu masih butuh saya akan datang." Dari balik pagar megah itu, Maya hanya diam memandangi punggung pemuda sederhana itu yang perlahan menjauh. Dalam hatinya, muncul rasa aneh, campuran antara kagum, penasaran, dan gengsi. Keesokan paginya, udara terasa dingin, langit mendung, dan angin membawa aroma tanah basah. Namun Wawan tetap mengayuh sepedanya dengan semangat yang sama. Di keranjang rotan belakangnya, ada sebotol susu hangat dan bungkusan kecil berisi ramuan herbal, warisan resep dari almarhum kakeknya, seorang tabib kampung. "Bismillah, semoga hari ini membawa kebaikan," bisiknya. Saat tiba di rumah besar itu, sang ibu sudah menunggu di teras. Wajahnya tampak lebih segar, meski tubuhnya masih lemah. Begitu melihat Wawan, ia tersenyum bahagia. "Nak Wawan, ibu sudah menunggu dari tadi." "Alhamdulillah, Bu," jawab Wawan sambil menaruh susu di meja kecil. "Saya bawa ramuan alami. Kalau ibu berkenan, biar saya bantu oleskan ke kaki. Insya Allah, ini aman." Mata wanita tua itu berkaca-kaca. "Kau benar-benar anak baik, tak ada yang mau peduli padaku selain kau." Wawan tersenyum, lalu menyiapkan ramuan itu, campuran minyak kelapa, jahe tumbuk, dan daun sirih rebus. Dengan lembut, ia mengusapkannya ke kaki sang ibu sambil berdoa dalam hati. "Dengan izinmu, ya Allah, semoga ada sedikit keajaiban untuk hambamu ini." Perlahan, wanita tua itu menutup mata. Hangat menjalar di kakinya. Ada rasa aneh, seperti aliran lembut yang membuatnya ingin menangis.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasakan sesuatu di kaki yang selama ini mati rasa. Namun, dari balik jendela lantai 2, Maya memperhatikan semua itu. Tangannya terlipat di dada, wajahnya dingin tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Apa yang dia lakukan? Gumamnya pelan. Ramuan murahan seperti itu nggak mungkin berguna. Tapi kenapa wajah ibu terlihat tenang? Beberapa menit kemudian, Maya turun dengan langkah cepat dan langsung memotong momen itu. "Hei, kamu lagi-lagi sentuh ibu saya tanpa izin." Wawan menatapnya sopan. "Saya sudah izin, Dok. Ibu ingin mencoba." Ramuan kampung macam itu nggak ada gunanya. Ini bukan zaman dukun. Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab. Tapi sebelum ia melanjutkan, ibunya menegur tegas. "Cukup, Maya. Sudah berapa lama kau merawat ibu tanpa hasil? Biarkan dia mencoba caranya sendiri." Nada tegas itu membuat Maya terdiam. Ia menatap ibunya, lalu Wawan, lalu berpaling tanpa kata. Wajahnya merah, tapi bukan karena marah, karena malu dan bingung. Ia berbalik masuk rumah, sementara Wawan tetap diam, menatap langit mendung dengan doa yang sama di hatinya. Wawan menatap lembut wanita tua di depannya. "Maaf, Bu, saya tidak ingin menimbulkan keributan." Wanita itu tersenyum hangat. Suaranya pelan tapi penuh makna. "Tidak, Nak. Justru ibu yang berterima kasih. Setiap kali kau datang, ibu merasa lebih kuat." Sore itu, sebelum berpamitan, Wawan berkata pelan, "Mulai malam ini, coba ibu minum susu ini sebelum tidur. Insya Allah, dalam 7 hari, akan ada perubahan." Wanita tua itu mengangguk, senyum keyakinan terukir di wajahnya. Wawan pun berpamitan, menuntun sepedanya pergi, sementara dari balik jendela lantai 2, Maya, dokter muda yang sekaligus anak sang ibu, memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu di matanya, campuran penasaran, kagum, tapi juga gengsi yang menahan untuk mengakuinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lumpuh, sang ibu merasakan kesemutan di kakinya. Kecil, tapi nyata. Sebuah pertanda bahwa sesuatu sedang berubah, sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Keesokan paginya, langit tampak cerah. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menari di halaman rumah besar itu. Udara terasa ringan, seolah membawa kabar baik yang tak terlihat. Di teras, wanita tua itu berusaha menggerakkan jemari kakinya. Tangannya bergetar menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ia bisa merasakan hangat menjalar di kakinya. "Ya Allah, aku bisa merasakannya," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap botol susu hangat pemberian Wawan yang masih tersisa di meja samping kursi rodanya. Senyum lembut muncul di bibirnya. Dalam hati, ia tahu, ada sesuatu yang istimewa dari pemuda sederhana itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Beberapa menit kemudian, suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Kring, kring, kring. Itu suara sepeda tua Wawan, seperti biasa, datang membawa susu dan senyum tulusnya. "Assalamualaikum, Bu," sapa Wawan lembut sambil menuntun sepedanya. "Waalaikumsalam, Nak Wawan," jawab sang ibu dengan suara bergetar. "Cepat kemari, ibu ingin tunjukkan sesuatu." Wawan segera menghampiri. Belum sempat ia bertanya, wanita tua itu perlahan menggerakkan kakinya. "Subhanallah, Ibu, kaki ibu bisa bergerak," seru Wawan takjub. Sedangkan sang ibu menatapnya dengan air mata bahagia. "Sedikit, Nak, tapi aku benar-benar merasakannya." Air mata Wawan jatuh tanpa sadar. Ia menunduk, berbisik pelan. "Segala puji bagi Allah, Bu. Ini bukan karena saya, tapi karena rahmat-Nya." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pintu besar rumah tiba-tiba terbuka keras. Maya muncul dengan wajah kaget dan penuh tanda tanya. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" "Duduk, nanti jatuh," serunya panik. Tapi sang ibu menjawab dengan senyum bahagia.
Maya, lihat. Ibu bisa menggerakkan kaki ibu. Maya terdiam. Ia melangkah mendekat, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaki ibunya benar-benar bergerak. Tangannya gemetar, wajahnya antara kagum dan bingung. Tapi, bagaimana bisa? Aku sudah coba pengobatan, fisioterapi, semuanya, tak ada hasil. Kenapa sekarang? Tatapannya beralih pada Wawan yang berdiri di samping kursi roda, menunduk sopan. Kamu, apa yang kamu lakukan pada ibu saya? Tanyanya curiga, tapi nadanya tak setajam biasanya. Wawan menjawab dengan tenang. Tidak banyak, Dok. Saya hanya memberi susu dan mengusap kaki ibu dengan ramuan alami. Tapi yang menyembuhkan bukan saya, semua karena kehendak Allah. Maya terdiam lama. Sebagai seorang dokter, ia percaya pada ilmu dan logika. Tapi di depan matanya, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan, tapi aku sendiri melihatnya. Wawan hanya tersenyum tipis. Keajaiban memang tidak perlu masuk akal, Dok. Yang penting, hati kita percaya. Suasana hening. Hanya angin sore yang berhembus pelan di halaman luas itu. Maya menatap ibunya yang kini tertawa bahagia, memegang tangan Wawan dengan mata berbinar. Dalam hati Maya, muncul perasaan aneh, campuran kagum dan malu. Mungkin selama ini, ia terlalu sombong. Terlalu percaya pada ilmu, dan lupa bahwa kesembuhan sejati datang dari Tuhan. Ketika Wawan berpamitan, Maya hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung pemuda sederhana itu yang perlahan menjauh dengan sepedanya. Entah mengapa, hatinya terasa hangat dan bergetar pelan. Namun kisah ini belum berakhir. Karena malam itu, sesuatu yang lebih besar terjadi. Wanita tua itu, yang selama ini lumpuh, berdiri, tanpa bantuan kursi roda. Malam itu seluruh rumah gempar. Dan keesokan paginya, hari ketujuh yang dijanjikan tiba. Udara pagi terasa berbeda. Angin membawa harum bunga dari taman, dan sinar matahari menembus jendela besar ruang tamu. Di tengah ruangan, wanita tua itu duduk tegak dengan wajah berseri. Tubuhnya tampak lebih kuat, matanya memancarkan semangat hidup. Sejak Wawan datang membawa susu hangat dan ramuan alami, selalu ada perubahan kecil setiap hari. Jari-jarinya yang dulu kaku mulai bergerak, betisnya terasa ringan. Hingga pagi itu, ia merasa yakin untuk mencoba berdiri. Ia berbisik pelan, menatap kursi rodanya. Wawan bilang, kalau aku percaya, aku pasti bisa. Tangannya menggenggam sandaran kursi. Tubuhnya bergetar, perlahan mendorong diri ke atas. Kakinya goyah, tapi kuat menopang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berdiri tegak. Suara tangis itu pecah tiba-tiba di dalam rumah besar yang biasanya sepi. Seorang wanita tua berdiri dengan tubuh gemetar, air matanya jatuh tanpa henti, menatap langit-langit rumah sambil berbisik lirih. Ya Allah, aku berdiri lagi, aku bisa berdiri lagi. Para pembantu yang melihat dari jauh langsung berteriak kaget. Mereka berlari, memanggil sang dokter, putrinya sendiri. Tak lama kemudian, Dokter Maya muncul dari lantai atas. Rambutnya masih terurai, wajahnya panik. Ibu, apa yang ibu lakukan? Nanti jatuh. Serunya terburu-buru. Namun langkahnya terhenti seketika. Matanya membulat. Mulutnya terbuka. Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ibunya berdiri, tanpa kursi roda, tanpa alat bantu apapun. Ibu, berdiri, suaranya bergetar tak percaya. Sang ibu tersenyum lembut, lihat, nak, Allah izinkan ibu sembuh. Maya menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Air mata tumpah, tak lagi bisa ditahan. Tapi, bagaimana bisa? Ini mustahil. Sang ibu hanya menatap lembut. Bukan mustahil, nak, hanya kita yang sering tak percaya. Di saat itu, suara langkah cepat terdengar dari depan pagar. Wawan, pemuda penjual susu keliling,
baru tiba. Mendengar teriakan bahagia dari dalam, ia segera berlari ke rumah itu. Begitu melihat wanita tua itu berdiri tegak, Wawan langsung sujud di lantai. "Segala puji bagimu, ya Allah," ucapnya dengan suara parau. Maya menatapnya, kali ini bukan dengan amarah, bukan dengan sombong, tapi dengan mata yang bergetar oleh rasa malu dan kagum. Kata-katanya dulu terngiang lagi di kepala. "Kalau kamu bisa sembuhkan ibu saya, aku rela menikah sama kamu." Dan kini, kata-kata itu seperti cambuk yang menampar dirinya sendiri. "Wawan," panggil Maya lirih. "Iya, Dok," jawabnya lembut. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini tidak masuk akal. Tapi aku melihatnya sendiri. Ibu benar-benar sembuh." Wawan tersenyum tenang. "Saya hanya berusaha, Dok. Yang menyembuhkan tetap Allah. Saya cuma perantara kecil." Maya menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, kagum, malu, dan penyesalan yang dalam. Ia teringat betapa seringnya ia menertawakan pemuda ini, menghinanya hanya karena status dan pekerjaannya. Sang ibu lalu berjalan perlahan, mendekati Wawan, lalu memeluknya erat sambil menangis. "Nak Wawan, terima kasih. Kau telah jadi jalan kesembuhan untukku." Wawan menunduk, ikut menangis. "Jangan berterima kasih pada saya, Bu. Semua karena doa ibu dan izin Tuhan." Seluruh penghuni rumah terdiam haru. Tak ada yang menyangka, pemuda yang dulu dihina karena menjual susu keliling kini menjadi sumber keajaiban. Dan di sudut ruangan itu, Maya berdiri terpaku. Hatinya bergetar hebat. Antara malu, kagum, dan penyesalan yang menyesakkan dada. Ia tahu, hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari berganti. Rumah megah itu kini ramai oleh tamu. Tetangga, pasien, bahkan rekan dokter Maya datang ingin melihat sendiri kabar ajaib itu. Wanita yang lumpuh selama bertahun-tahun, kini berjalan kembali. Di sudut ruangan, Wawan berdiri dengan pakaian sederhana, menunduk rendah. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, tapi semua mata tertuju padanya. "Itu dia, pemuda penjual susu itu," bisik seseorang. "Katanya cuma pakai ramuan alami dan doa," sahut yang lain. Lalu, dari tangga turun sosok Maya. Bukan lagi dokter yang angkuh. Kali ini, rambutnya digelung sederhana. Matanya basah. Suaranya gemetar. "Wawan," panggilnya pelan. Wawan menunduk sopan. "Selamat pagi, Dok." Maya menarik napas panjang. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku telah menghina kamu, menertawakan kamu, menganggap kamu rendah hanya karena kamu tukang susu. Padahal, aku sendiri gagal menyembuhkan ibuku selama bertahun-tahun." Air matanya jatuh deras. "Tapi kamu, dengan ketulusanmu, dengan keyakinanmu, kamu justru membuat keajaiban yang tidak pernah bisa kulakukan." Wawan menatapnya lembut. "Tidak perlu minta maaf, Dok. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya ingin menolong." Tiba-tiba, Maya berlutut di hadapan Wawan. Ruangan terdiam. Para tamu menatap kaget. "Biarkan aku menebus kesalahanku," katanya sambil menangis. "Aku mempermalukanmu di depan orang banyak. Sekarang, aku ingin semua tahu, aku salah menilai dirimu." Wawan segera memegang bahunya, memintanya berdiri. "Jangan begitu, Dok. Saya cuma manusia biasa. Semua ini bukan karena saya, tapi karena Allah." Sang ibu mendekat, tersenyum penuh kasih. "Nak Wawan, maafkan Maya, ya." Hatinya keras, tapi sebenarnya lembut. Wawan menunduk dan tersenyum tulus. "Sudah saya maafkan sejak lama, Bu." Maya menatapnya dengan mata merah, bergetar. "Kamu bukan hanya menyembuhkan ibu, tapi juga menyembuhkan hatiku. Kamu mengajarkan bahwa ilmu tanpa keikhlasan hanyalah kesombongan." Ruangan hening sejenak. Isak haru terdengar dari beberapa orang. Wawan berkata pelan, "Yang penting sekarang, ibu sudah sehat."
Itu saja sudah cukup buat saya. Maya mengangguk. Suaranya lirih tapi mantap. Mulai hari ini, aku akan belajar seperti kamu. Menolong dengan hati, bukan dengan gengsi. Dan di akhir kalimat itu, Maya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena penyesalan yang berubah menjadi ketulusan. Sang ibu memeluk anaknya, berbisik di telinganya. Nak, kadang Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang kita anggap rendah, agar kita belajar betapa tingginya nilai keikhlasan. Senja sore itu begitu lembut, seolah ikut mengantar langkah Wawan yang menuntun sepedanya pelan di bawah cahaya keemasan. Dari belakang, Dokter Maya berdiri terpaku di teras rumah megahnya, menatap punggung pemuda sederhana itu yang perlahan menjauh. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, bukan lagi karena kesombongan, tapi karena kekaguman yang tulus. Beberapa hari telah berlalu sejak keajaiban itu mengguncang banyak hati. Kabar tentang wanita lumpuh yang sembuh berkat penjual susu keliling kini menyebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke kota. Orang-orang datang hanya untuk melihat sosok Wawan, pemuda biasa yang dengan ketulusan dan doa, mampu melakukan sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Rumah besar keluarga Dokter Maya kini tak lagi sunyi. Suara tawa sang ibu kembali mengisi setiap sudut. Ia kini bisa berjalan tanpa bantuan, bahkan sudah mulai berkebun di halaman belakang. Namun di balik kebahagiaan itu, hati Maya tak tenang. Ada rasa bersalah yang menekan, bercampur rasa kagum yang kian dalam terhadap Wawan. Sore itu, Wawan datang seperti biasa. Ia menuntun sepedanya perlahan, menyapa para penjaga rumah dengan senyum hangat. Di teras, Dokter Maya sudah menunggu, tapi kali ini tak lagi dengan jas putih atau sikap angkuh. Ia mengenakan gaun sederhana warna putih, wajahnya lembut diterpa cahaya senja. Wawan, sapanya pelan. Iya, Dok. Bagaimana kabar ibu hari ini? Sangat baik. Sejak kamu datang, ibu seperti hidup kembali. Ada jeda hening beberapa detik sebelum Maya kembali bicara. Wawan, aku ingin bicara. Bukan sebagai dokter, tapi sebagai seorang wanita yang pernah salah menilai seseorang. Wawan menatapnya dengan tenang. Silakan, Dok. Maya menarik napas dalam, suaranya lembut namun bergetar oleh emosi. Aku dulu menghina kamu, menertawakanmu. Tapi kamu membalas dengan kebaikan, bukan dengan kebencian. Kamu mengajariku arti ketulusan yang sebenarnya. Dan mungkin kamu akan menganggapku gila, tapi aku ingin menepati kata-kataku dulu. Wawan mengernyit bingung. Kata-kata apa, Dok? Maya tersenyum malu, air matanya mulai menetes. Aku pernah bilang, kalau kamu bisa menyembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Sekarang, kamu sudah melakukannya. Dan aku benar-benar bersedia menepati ucapan itu. Suasana mendadak hening. Angin sore berhembus pelan, menggoyang dedaunan di taman. Wawan terdiam lama, lalu menunduk. Dok, saya menghargai niat baik itu. Tapi saya tidak bisa. Maya terkejut. Kenapa? Wawan, apa aku terlalu hina bagimu? Aku hanya ingin membalas kebaikanmu. Wawan menggeleng perlahan. Tidak, Dok. Justru karena saya menghargai ibu dan Anda. Saya tidak ingin hubungan ini berdiri di atas rasa hutang budi. Saya tidak pernah menolong ibu untuk mendapatkan imbalan, apalagi pernikahan. Ia menatap Maya lembut tapi tegas. Saya hanya ingin menolong, karena itu yang diajarkan orang tua saya, berbuat baik tanpa mengharap balasan. Air mata Maya jatuh semakin deras. Ia menatap Wawan dengan hati yang bergetar hebat. Tapi Wawan, kamu berbeda dari semua pria yang pernah aku kenal. Kamu sederhana, tapi ada ketulusan yang tak pernah aku temukan dimanapun. Wawan tersenyum tipis. Kalau saya boleh jujur, Dok, ketulusan bukan untuk dibalas, tapi untuk dibagikan, agar dunia jadi lebih baik. Maya menunduk, menangis dalam diam. Wawan mundur perlahan sambil berkata lembut. Jaga ibu baik-baik, Dok. Dan jaga diri juga. Tuhan sudah beri keajaiban untuk keluarga ini,
Jangan sia-siakan dengan penyesalan. Ia lalu menuntun sepedanya pelan, meninggalkan halaman rumah yang kini terasa damai. Maya berdiri di teras, menatap punggungnya yang menjauh di bawah cahaya senja. Kau menolak kekayaan, menolak cinta, tapi kau meninggalkan sesuatu yang lebih berharga, kehormatan dan ketulusan, gumamnya lirih. Sang ibu datang menghampiri, menepuk bahunya dengan senyum bijak. Nak, mungkin Tuhan tidak mengirim Wawan untuk menjadi suamimu, tapi untuk menyembuhkan hatimu yang selama ini buta oleh kesombongan. Maya menatap langit sore yang mulai memerah. Dalam hatinya ia tahu, cinta yang paling indah bukan selalu untuk dimiliki, tapi untuk dihormati. Dan di kejauhan, Wawan mengayuh sepedanya menyusuri jalan desa. Senyum damai terukir di wajahnya. Ia tahu, satu kisah hidupnya telah selesai dengan indah, bukan karena pujian, tapi karena keikhlasan yang berhasil menundukkan kesombongan.